Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi dan mungkin kalian udah terima PDF tentang rencana tahap tes selanjutnya ataupun tahap kedua yang dipublikasikan pada tanggal 23 Juli kemarin. Nah, di sini tuh ada tabel yang mau aku liatin ke kalian. Nah, seperti ini tabelnya. Itu yang pertama, di sini tuh tes kesehatannya offline tapi mengurangi item tes kesehatan. Jadi di tes kesehatan ini tuh ada beberapa tes kesehatan yang dikurangin ataupun dibagi menjadi 2 tahap tes kesehatan. Selanjutnya untuk tes kesemaptaan itu offline juga tapi mengurangi item tes kesemaptaan. Jadi di sini tuh hanya ada beberapa tes kesemaptaan yang dilakukan. Selanjutnya adalah psikotes. Psikotes ini juga offline ya. Di sini dia mengurangi item psikotes dan durasi pelaksanaan tes. Jadi nggak kayak psikotes yang normal pada umumnya yang durasinya lama dan tesnya juga banyak. Habis itu ada wawancara. Nah, wawancara ini tuh dia online teman-teman, dilaksanakan melalui via Zoom meeting. Dan untuk tes akademik yang ini tuh khusus yang jalur non-pola pembibitan, dia juga offline dilaksanakan oleh BKN. Khusus di video kali ini aku bakalan bahas untuk tes kesehatan nih teman-teman. Untuk kalian yang mungkin belum mendapatkan PDF ini, nah di sini tuh aku mau ngejelasin kalian seputar itu. Aku mau ngeliatin tabel ke kalian. Ini dia tabel rencana tes kesehatan. Jadi kalau biasanya tes kesehatan di dalam kondisi normal itu ada pemeriksaan fisik, ketajaman penglihatan dan buta warna, EKG, audiometri, HIV, ronsen, hepatitis, fungsi ginjal, tes kehamilan, melakukan pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap, gula darah dan fungsi hati, narkoba 3 parameter, dan tes kesehatan jiwa. Akan tetapi, rencana tes kesehatan kondisi pandemi itu dibagi menjadi 2 tahap, teman-teman. Jadi, tes tahap pertama itu dilakukan pada saat seleksi, sedangkan tahap 2-nya itu dilakukan setelah dinyatakan lulus dan diserahkan hasilnya pada saat daftar ulang. Tes kesehatan tahap 2 itu wajib banget setelah dinyatakan lulus dan diserahkan hasilnya pada saat daftar ulang ya, teman-teman. Jadi, untuk tes pertama ataupun tahap 1 itu hanya pemeriksaan fisik, ketajaman penglihatan dan buta warna, EKG, audiometri, HIV, ronsen, hepatitis, fungsi ginjal, dan tes kehamilan. Sedangkan tahap 2 yang kalau misalnya kalian udah dinyatain lulus nih, nah itu tes selanjutnya adalah pemeriksaan darah lengkap, urin lengkap, gula darah dan fungsi hati, dan narkoba lagi 3 parameter. Itu adalah rencana untuk tes selanjutnya ya, yang udah dirapetin per tanggal 1 Juli kemarin, dan udah dipublish pada saat tanggal 23 Juli kemarin, itu tentang rencana ini. Dan ini tuh rencana dilakukan karena pada saat ini masih pandemi ya, jadi masih mengkhawatirkan kondisinya. Mungkin di antara kalian ada beberapa yang senang karena tesnya beberapa dikurangin, jadi nggak terlalu ribet kan ya. Untuk tes kesehatan yang masa pandemi ini, itu yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Nah, yang pertama yaitu kesehatan fisik. Dan aku tuh pernah bahas di video aku sebelumnya yang tentang tips lulus kesehatan si pencatat 2021. Habis itu ketajaman mata dan penglihatan buta warna. Ini tuh masih tes tahap kesehatan tahap 1. Ini tuh pernah aku juga jelasin di video aku yang sebelumnya yang tentang tips lulus tes kesehatan si pencetar 2021. Itu kalian nanti disuruh lihat bulat-bulat, habis itu disuruh tunjuk warnanya tuh kemana. Itu menandakan bahwa kalian gak buta warna kalau kalian bisa menjawab warna-warna itu. Habis itu pemeriksaan visus. Visus itu minus ya, jadi untuk kalian yang matanya minus mungkin agak buram sih untuk melihat angka-angka yang paling bawah. Jadi akan ada angka gitu, angka gede, nanti semakin turun semakin kecil, dan itu menandakan visus, ketajaman visus kalian. Dan masih tahap 1 itu ada EKG dan audiometri. Untuk EKG, seperti yang aku bilang dulu, EKG itu kita dipasang-pasangin semacam bulat-bulat gitu, nanti otomatis jantung kita akan kelihatan. Itu dikhususkan untuk pemeriksaan jantung. Jadi pada saat kalian EKG jangan sampai deg-degan, jangan sampai panik, jangan sampai gugup, karena itu bisa mempengaruhi detak jantung kalian. Selanjutnya ada audiometri. Audiometri itu tes pendengaran ya, jadi nanti kalian masuk dalam ruangan, dipakaikan earphone, disuruh dengar, nanti bunyi tit-tit-titnya kalian pencet aja. Kalau misalnya udah ada tit, kalian pencet, ada tit, kalian pencet. Dan itu kalian jangan bergerak sama sekali, karena kalau kalian bergerak nanti earphone-nya bunyi sendiri, kalian pencet tit, padahal nggak ada bunyi tit. Jadi intinya jangan gerak-gerak pada saat melakukan audiometri, karena itu bisa mempengaruhi hasil audiometri kalian. Selanjutnya adalah pemeriksaan HIV. HIV itu diperiksa melalui urin.
Selanjutnya ada ronsen. Nah, ronsen ini tuh udah pernah aku bilang juga, ronsen itu kalian akan masuk di dalam ruangan, itu kalian papasin aja dada kalian, nanti itu kalian pegang semacam papan gitu untuk ronsen dada kalian. Nah, itu dalam kondisi nggak pakai apa-apa, nggak pakai yang ada besi-besinya. Nah, untuk cewek nggak pakai bra, karena itu ada besi-besinya, nggak pakai kalung ataupun yang ada besi-besinya yang dapat menghambat ronsen. Yang selanjutnya adalah hepatitis. Nah, hepatitis ini tuh diperiksa dalam bentuk darah. Jadi nanti darah kalian diambil untuk diperiksa hepatitis kalian. Tes selanjutnya adalah fungsi ginjal. Nah, untuk tes fungsi ginjal ini itu dapat dilakukan dua cara, dengan cara tes urin ataupun tes darah. Dan yang terakhir adalah tes kehamilan. Nah, tes kehamilan itu juga tes urin ya, bukan tes-tes yang horor yang kayak kalian pikirin, apalagi wanita pasti kalian udah mikir aneh-aneh untuk tes kehamilan ini. Enggak, karena tes kehamilan itu bisa dilihat dari urin. Nah, teman-teman, itu dia tes kesehatan nanti untuk kalian yang seleksi. Untuk kalian nanti yang udah lulus, itu nanti kalian akan masuk tes tahap kedua. Nah, untuk tes tahap kedua itu ada pemeriksaan darah lengkap, ada urin, ada gula darah dan fungsi hati ataupun narkoba. Nah, itu nggak usah kalian pikirin dulu, karena yang mesti kalian fokusin dulu itu tes tahap 1 ataupun pada saat seleksi. Dan tes tahap kedua itu ataupun kesehatan tahap 2 itu mirip-mirip kok sama tes tahap 1. Berarti kalau kalian udah lulus tes tahap 1, itu otomatis kalian udah mempersiapin tes tahap 2 karena mirip-mirip saja, yaitu darah, urin ataupun fungsi hati. Nah, teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar rencana tes kesehatan SIP Chapter 2021 dalam kondisi pandemi ini. Itu sesuai dengan hasil rapat per tanggal 1 Juli kemarin dan udah dipublish per tanggal 23 Juli. Semoga membantu dan semangat terus untuk kalian para calon taruna. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.